selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 produk CL. Hai, namaku Stella Debbie Natali dari 10 MIPA 1 absen 27. Halo semua, namaku Cecilia Putri Bungenda Permatasari dari kelas 10 IPS 2 absen 12. Hai, perkenalkan namaku Samuel Putrana Setiawan dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 31. Guys, kemarin pas aku pergi ke rumah eyangku, ada tetangganya yang memakai konsep rumahnya itu ke Jawa-Jawaan gitu guys. Oh iya, pasti keren ya? Iya, pasti keren. Iya guys, keren. Pintu depan rumahnya saja memakai gebyok ukir. Wow, keren banget ya pastinya. Ngomong-ngomong, gebyok ukir dibuat dari apa sih? Nah, tadi waktu aku membaca artikel di Google, gebyok ukir dibuat dari kayu jati guys. Iya, bener banget. Oh, dari kayu jati ya? Iya Bunga. Ngomong-ngomong, gebyok ukir ini dari mana ya? Nah, gebyok ukir ini dari Jepara, Sam. Iya, dari Jepara. Oh, dari Jepara. Ngomong-ngomong, bagaimana sih cara pembuatan gebyok ukir ini? Cara awal membuat pintu ukir gebyok adalah pertama kita menyiapkan beberapa komponen pintu yang akan diukir. Pintu gebyok sudah khas menjadi idola dengan keunikan ukir, tapi kurang lengkap jika pintu gebyok dibuat polos. Dengan ini kami membuat artikel tentang cara awal membuat pintu ukir gebyok. Setelah pintu gebyok sudah tersedia dengan komponen-komponen yang sudah ada, langkah selanjutnya menggambar ukir atau membuat pola ukir yang akan diukir untuk pintu gebyok. Cara awal membuat pintu ukir gebyok sebenarnya tidak rumit, namun butuh keahlian khusus untuk membuat pintu ukir gebyok ini. Oh gitu ya? Keren sekali ya ternyata. Cara pembuatannya saja sudah detail dan pasti perlu ketelitian di dalam membuat ini. Pastinya begitu ya, agar hasil akhir gebyok ukirnya bagus. By the way, gebyok ukir ini bisa dipakai untuk apa saja sih? Nah, gebyok ukir ini bisa untuk penyekat ruangan, rumah kayu, pintu kamar, dan pintu utama. Wah, banyak sekali ya kegunaannya. Pastinya rumah kelihatan mewah juga memakai gebyok ukir ini. Kalian ngerti nggak sih ternyata gebyok ukir ini memiliki konsep 2 lapis loh. Wah, keren. Kegunaan lapis pertama dan kedua apa ya, Put? Kegunaannya yaitu lapis pertama untuk menempatkan gebyok itu sendiri, dan lapis kedua digunakan untuk menempatkan pintu yang merupakan akses keluar masuk pada ruang yang ada di belakangnya. Keren sekali ya. Iya ya, keren. Pasti dong. Kalian ngerti nggak sih tentang teks eksposisi? Aku tahu Stel, teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Nah, bener banget Samuel. By the way, apa sih isi dalam teks eksposisi? Nah, isi teks eksposisi yaitu ada permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Oh, itu ya isi dalam teks eksposisi. Oh, baiklah. Ya guys, itu adalah isi dalam teks eksposisi. Bagaimana kalau kita menganalisis isi tentang teks eksposisi di bawah ini, tentang sampah yang ada di Indonesia? Wah, kayaknya seru tuh. Boleh, agar kita juga lebih tahu betul tentang teks eksposisi. Nah guys, kalian tahu nggak sih Indonesia adalah juara kedua dunia yang menyumbangkan paling banyak sampah plastik ke lautan. Sangat memprihatinkan bukan? Wah, iya sangat memprihatinkan sekali ya, Stel. Harusnya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Iya tuh bener banget, karena Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Nah iya guys, bener banget. Sangat memprihatinkan ya. Kalian tahu nggak sih apa dampak dari sampah plastik ini? Apa tuh, Stel? Nah, dampak bagi Indonesia adalah polusi akan makin meningkat. Kualitas lingkungan hidup sudah tentu akan terancam. Aduh, parah sekali ya ternyata dampak sampah plastik bagi Indonesia.
Iya, parah banget, apalagi sampah plastik tidak bagus juga bagi kesehatan masyarakat. Iya tuh, salah satunya tidak baik untuk kesehatan masyarakat, dan sampah plastik juga perlu waktu yang lama sekali untuk menyatu dengan alam selama 100-500 tahun. Nah, selain tidak baik untuk kesehatan masyarakat, sampah plastik berpengaruh juga loh guys untuk ekosistem kelautan di Indonesia. Iya guys, karena perairan Indonesia merupakan rumah dari 76% spesies karang, hutan bakau, dan padang lamun. Berbagai spesies perikanan tentu akan terganggu dengan adanya sampah plastik. Bener banget tuh, makhluk hidup yang ada di laut bisa menjadi punah jika sampah plastik terus meningkat dan sampah plastik terus menyebar di laut. Ya, ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak semakin menjadi-jadi. Iya, bener banget. Selain itu, sampah plastik juga berisiko menekan kegiatan perekonomian Indonesia guys. Bagaimana itu Stel? Bisa dijelaskan? Bisa dong. Nah guys, adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata Republik Indonesia. Apalagi dunia internasional menilai daya tarik utama pariwisata Indonesia adalah di wilayah pesisir. Oh, begitu ya Stel, sangat berbahaya sekali ya ternyata sampah plastik ini. Iya, makanya kita harus mengurangi sampah plastik guys. Oke. Di pemerintah juga harus tegas dalam permasalahan ini. Iya, bener banget. Ya, pemerintah harus lebih tegas dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang berkembang di Indonesia. Selain itu, diperlukan adanya kerja cerdas dan kerja keras yang tersinergian. Guys, kalian lihat nggak sih tayangan TV yang kemarin yang pertandingan sepak bola itu? Oh, lihat aku Stel, kenapa? Aku juga lihat, kenapa Stel? Kalian ngerti nggak sih pemain yang nomor 7 mempunyai tendangan yang hebat banget loh dia. Kemarin menendang dari jarak 2 meter lalu bola itu melambung kemudian menyentuh tanah dan gol. Hebat banget nggak sih? Wah, iya bener banget. Iya, bener banget. BTW kalian ngerti nggak sih pengertian gerak parabola itu? Apa itu Stel? Wah, kurang ngerti Stel. Nah, gerak parabola merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Wah, berarti pemain sepak bola nomor 7 kemarin melakukan tendangan yang melambung lalu menyentuh tanah itu termasuk contoh gerak parabola ya Stel? Iya Bung, bener banget. Wah, kita jadi bahas pelajaran fisika ya tentang gerak parabola. Iya nih, hehe, sekalian belajar juga dong. Iya, bener banget. Oh iya Bud, kemarin kan aku sama teman-temanku ingin membeli peralatan sekolah di toko gitu. Tapi di situ aku belum tahu harga. Kamu tahu nggak? Tahu kok, kemarin aku pernah beli sama Bunga ke situ. Bunga pas itu membeli 2 buah buku tulis, 2 pensil, sama penggaris dengan harga sekitar 8 ribuan. Kalau aku beli buku tulis, 2 pensil, dan 1 penggaris dengan sekitaran harga 6 ribuan. Dan aku beli lagi tuh 3 pensil buat teman-teman dan sebuah dengan harga 9 ribuan. Jadi masing-masing harga buku tulis, pensil, dan penggaris berapa ya Put? Ini setelah kita sudah tahu harga satuannya kok dengan menggunakan penyelesaian SPLTV. Iya Stel, dengan SPLTV kita dapat mudah mengetahuinya. Wah, gimana tuh caranya? Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilai harganya. Langkah kedua, kita nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. Contohnya, harga buku tulis sama dengan X, harga pensil sama dengan Y, dan harga penggaris sama dengan Z. Langkah ketiga, yaitu kita rumuskan model matematika berdasarkan soal dari ketiga persamaan tersebut. Langkah keempat, kita selesaikan dengan SPLTV metode substitusi dan eliminasi kan Put? Ya Bung, bener banget. Dengan hal itu, jadi harga pensil senilai 1000, buku 2000, dan penggaris senilai 2000. Wih, ternyata dengan menggunakan SPLTV dapat mudah mengetahuinya ya. Makasih infonya. Ya Stel, sama-sama. Guys, kan Allah pasti memberikan setiap orang talenta. Nah, talenta yang kalian miliki apa sih kalau boleh tahu? Boleh dong. Jadi aku diberi talenta atau bakat dari Allah, yaitu modeling dan renang. Sama dong, aku juga diberi talenta oleh Allah, juga renang dan badminton. Oh ya Bung, kalau boleh tahu juga apa sih talenta atau bakat yang kamu miliki? Oh, aku ya.
Kalau aku menyanyi, menari, dan bisa sedikit menggambar. Wah, luar biasa ya talenta-talenta kita ini. Iya Stella, setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya, bener banget tuh, Bung. Bunga, kenapa Allah memberikan kita talenta? Karena talenta itu bisa menjadi kunci sukses kita untuk masa depan apabila kita mengembangkannya. Oh, gitu ya, Bung. Bung, bagaimana sih cara untuk kita menghadapi kekuatan dan keterbatasan diri kita? Untuk menghadapi kekuatan dan keterbatasan diri, kita harus memiliki sikap yang pantang menyerah, percaya diri, tidak menganggap diri kita lemah, tangguh, selalu berdoa kepada Tuhan, menghargai apa yang telah kita dapat, dan lain-lain. Bunga, ada tips nggak sih untuk mengembangkan kelebihan yang kita miliki ini? Wah, ada dong. Jadi untuk mengembangkan kelebihan yang kita miliki, kita harus mampu membuat jadwal pribadi seperti menuliskan 5-10 tujuan yang kita anggap penting. Tujuan yang kita anggap paling penting ini adalah tujuan utama kita yang akan menjadi fokus kita. Terus pilih salah satu tujuan yang paling penting bagi kita dan mulai dari situ. Masalahnya, jika kita memiliki tujuan tapi tidak tahu kapan kita ingin mencapai itu, kemungkinan besar tujuan kita tak akan pernah kesampaian. Lalu, menetapkan batas waktu. Selanjutnya, menuliskan kekuatan yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti jika kita ingin berencana untuk hidup 100 tahun, jadi mulai sekarang kita harus berhenti merokok, begadang, dan mulai rutin olah tubuh serta makan sehat. Dan yang terakhir, mengukur kemajuan secara berkala. Wah, ternyata banyak juga ya, Bung, langkah-langkah untuk mengembangkan kelebihan yang kita miliki ini. Semoga kita bisa sukses semua ya teman-teman dengan adanya talenta yang kita miliki ini. Iya Put, amin. Kalian tahu nggak sih gimana tata kelola pemerintah yang baik? Nggak tahu, emang gimana? Tata kelola pemerintahan yang baik sejatinya dapat menimbulkan berbagai macam dampak positif bagi keberlangsungan suatu negara. Terus, apa yang dimaksud dengan tata kelola dari pemerintah yang baik? Yang dimaksud dengan tata kelola dari pemerintah yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab. Wujud tanggung jawab gimana? Wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi, hingga wewenang politik demi mengatur permasalahan sosial negara tersebut. Terus siapa aja sih yang berperan aktif dalam menyuarakan pendapat? Sebagai negara demokrasi, seluruh rakyat Indonesia dapat berperan aktif dalam menyuarakan pendapat. Caranya gimana tuh? Salah satunya melalui partisipasi politik warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh iya, Bung, apa sih partisipasi politik itu? Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Kalau tujuannya apa sih? Tujuannya agar keputusan tersebut menguntungkan pihaknya maupun menguntungkan semua kalangan. Gimana sih caranya? Partisipasi dalam sistem politik ini bisa kita lakukan dengan cara seperti memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Contohnya apa aja tuh? Seperti saat ini di negara kita masih banyak COVID-19 yang belum berakhir, kita harus berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan baru negara dan mendukung pelaksanaan kebijakan baru negara, yaitu sekarang ini kita diwajibkan untuk selalu menaati 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk mencegah penularan COVID-19 dan pandemi ini bisa secepatnya berakhir. Nah, selanjutnya Bunga akan menjelaskan materi tentang sosiologi. Oke, jadi saya tadi baru saja membaca artikel tentang materi sosiologi bahwa bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Contoh bentuk interaksi sosial yang asosiatif itu apa sih? Contoh bentuk interaksi sosial yang asosiatif itu salah satunya yaitu kerjasama.
Jadi kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial yang dimana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama, saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama dan demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu kerjasamanya apa ya Bung kalau boleh tahu? Ada beberapa jenis kerjasama, namun salah satunya ada gotong royong, yakni kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang secara sukarela demi mencapai tujuan bersama. Kerjasama di dalam interaksi sosial asosiatif ada berapa sih? Nah, kerjasama di dalam interaksi asosiatif ada 3, yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, contoh kerjasama akomodasi untuk mencegah pandemi ini gimana sih? Dengan melakukan kerjasama akomodasi, kita harus selalu mematuhi aturan dari pemerintah dan selalu menerapkan protokol kesehatan di mana saja agar kita tidak terpapar virus COVID-19 ini adalah salah satu upaya untuk mencegah COVID-19 di Indonesia. Kalau contoh bentuk interaksi sosial yang disosiatif itu apa sih? Kalau untuk disosiatif, bentuk-bentuk dari konflik sosial yaitu ada pertentangan pribadi, pertentangan kebudayaan, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik, dan pertentangan yang bersifat internasional. Bung, apa aja sih yang dimaksud dengan konflik sosial? Konflik sosial disebut juga pertikaian atau pertentangan. Terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok yang ditandai dengan adanya ancaman hingga kekerasan fisik. Namun saya harap tidak ada ancaman kekerasan fisik karena demi keselamatan dan demi kesehatan. Ya Bung, bener banget, penting tidak dengan cara mengancam pada fisik. Oke lah, kalau begitu terima kasih Bunga untuk informasinya. Makasih Bunga, semoga kita semua bisa menjalankan tindakan-tindakan sosial demi kesejahteraan masyarakat. Aku juga mau cerita nih tentang pengalaman aku kemarin bikin tape singkong nih. Put, tape singkong itu kan mengandung alkohol bukan sih? Iya ya, itu berbahaya nggak sih? Tenang guys, tape singkong ini aman kok untuk dikonsumsi asal kita jangan sering-sering aja. Dan mengkonsumsi alkohol itu diyakini dapat meningkatkan kadar hormon dan dapat mendapatkan kerja arteri darah kita. Bukan itu aja kok, alkohol dapat menurunkan asam lambung darah dan dapat meningkatkan DIAS. DIAS itu apa ya Put? DIAS ini atau yang bisa disebut sebagai dehydroepiandrosterone yang fungsinya bermanfaat melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita guys. Tape singkong itu memiliki keistimewaan nggak sih Put? Jelas ada. Tape singkong ini memiliki keistimewaan yaitu dapat menjaga otot dan saraf kita dan memiliki kandungan vitamin B1 atau thiamin. Kandungan ini berfungsi untuk menjaga fungsi otot dan saraf seperti kognitif, otak, menjaga stres dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oh iya, biasanya fragmentasi tape singkong itu memerlukan berapa lama ya? Biasanya fragmentasi tape singkong ini memerlukan 2-3 hari setel, asalkan ditutup rapat di wadah ya, dan disimpan di tempat yang hangat juga. Wah, lama juga ya prosesnya. Iya Bung, kalian tahu nggak sih giving compliment itu apa? Emang apa Put? Giving compliment itu ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk memuji guys. Gimana tuh Put? Gini, kalian masih inget gak? Kan dulu aku pernah ngasih teks tentang percakapan giving compliment ini. Bagaimana kalau kita mencobanya saja dalam bahasa Inggris ya? Oh iya, boleh tuh Put. Iya, biar kita bisa lebih tahu juga tentang giving compliment ini. Oke, aku mulai ya. Buat Bunga, is your new hair? Yes, why with my hair? I really like this new hairstyle of yours. Really? Are you kidding? Yes Bunga, I also like your new hairstyle. You look so beautiful. Wow, thanks for the compliment friends. I think this hairstyle doesn't suit me. That's what you think Bunga? Yes Bunga, according to each person it's different. Okay friends. Wah, ternyata kalian udah ngerti ini ya. Iya nih, jadi tahu giving compliment itu seperti apa. By the way, thank you Put for the information. You are very smart and kind. Thanks guys, if you like it.